Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natra Febrian dengan nomor NPM CG211111 dari Prodi Manajemen Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengikuti etika pers untuk memenuhi tugas mata kuliah yang telah diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Heru Sudinta, SEMM, dengan mata kuliah Dasar Dasar. Sebelum kita lebih dalam membahas mengenai pers, selanjutnya kita mengetahui pengertian dari pers itu sendiri. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi nyata yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data bergrafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan beberapa media seperti media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya itu kita membahas mengenai kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan informasi dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan besar, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kita berlanjut ke etika pers. Ada beberapa pengertian yang membahas mengenai etika pers. Yang pertama, etika pers adalah suatu aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur suatu media dalam mempublikasikan suatu sajian program, berita, atau informasi. Yang kedua, etika pers adalah bidang mengenai kewajiban-kewajiban pers dan tentang pers yang baik dan pers yang buruk, pers yang benar dan pers yang salah, serta pers yang tepat dan pers yang tidak tepat. Dan yang terakhir, etika pers adalah pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak tepat bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Selanjutnya kita membahas ke unsur-unsur dalam etika pers. Yang pertama itu ada tanggung jawab. Seorang jurnalis yang terlibat dalam pers harus mempunyai tanggung jawab atas dampak dari informasi yang telah disampaikan. Yang kedua, yaitu kebebasan pers. Semua orang, termasuk jurnalis, boleh dengan bebas menyampaikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tanpa adanya pengekangan. Yang ketiga, yaitu masalah etis. Pers lepas dari kepentingan individu kepada kepentingan umum. Yang keempat, yaitu ketepatan. Pers memiliki orientasi terhadap kebenaran untuk melayani publik. Dan yang terakhir adalah tindakan yang adil untuk semua orang. Pers melawan keistimewaan atau campur hak yang mengakibatkan ketidakbebasan media dalam menyiarkan informasi. Selanjutnya kita berlanjut ke kode etik. Yang pertama itu ada pasal 1. Pasal 1 ini berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bersifat buruk. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai kode etik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai kode etik. Yang pertama itu pada pasal 1 yang berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Independen yang dimaksud itu berarti memberikan peristiwa atau fakta yang sesuai dengan suara hati nurani tanpa adanya campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Yang kedua itu kata akurat. Akurat yang dimaksud adalah dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah berimbang. Berimbang yang dimaksud itu berarti semua pihak mendapat kesempatan yang setara. Dan yang terakhir adalah tidak beritikat buruk. Dan yang terakhir adalah tidak beritikat buruk. Berarti tidak ada niat dengan sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Selanjutnya ke pasal 2 yang berbunyi, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara profesional ini memiliki beberapa penafsiran. Yang pertama itu dia menunjukkan identitas dirinya kepada narasumber. Yang kedua, dia harus menghormati hak privasinya. Yang ketiga,
tidak boleh menyuap. Yang keempat, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Yang kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara itu dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Yang keenam itu menghormati pengalaman kromatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan juga suara. Yang ketujuh itu tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karyanya sendiri. Dan yang terakhir adalah penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Kita berlanjut ke pasal ketiga yang berbunyi wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga yang tak bersalah. Menguji informasi itu berarti melakukan cek dan dicek tentang kebenaran informasi itu sendiri. Kata berimbang yang dimaksud itu adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi itu memiliki arti pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Dan yang terakhir adalah kata asal praduga tak bersalah itu memiliki arti prinsip yang tidak menghakimi seseorang. Kita berlanjut ke pasal yang keempat, yaitu yang berbunyi wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong yang dimaksud itu adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah yang dimaksud ini adalah tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Kata sadis yang dimaksud ini berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Kata cabul itu juga memiliki arti sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafik, serta tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahinya. Dan yang terakhir itu dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan diharuskan untuk mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Kita beralih ke pasal 5 yang memiliki bunyi wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas itu adalah semua data atau informasi yang menyangkut diri seseorang sehingga memudahkan orang lain untuk melacak. Anak yang dimaksud di sini adalah anak yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Kita lanjut ke pasal 6 yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Kata menyalahgunakan profesi ini memiliki arti sebagai tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Dan suap yang dimaksud itu adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Selanjutnya kita beralih ke pasal 7 yang berbunyi wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Hak tolak yang dimaksud itu adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo itu adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang itu adalah segala sesuatu, informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Dan yang terakhir, off the record itu adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Kita lanjut di pasal 8 yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, dan cacat jasmani. Prasangka yang dimaksud ini adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Dan diskriminasi yang dimaksud adalah perbedaan perlakuan. Selanjutnya di pasal 9 yang berbunyi wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber ini memiliki arti bahwa sikap menahan diri
berhati-hati. Dan kehidupan pribadi adalah segala kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Selanjutnya di pasal 10 yang berbunyi wartawan Indonesia segera mencabut. Selanjutnya di pasal 10 yang berbunyi wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, serta memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau permisah. Segera itu berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Yang permintaan maaf itu disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Dan yang terakhir ini ada di pasal 11 yang berbunyi wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab yang dimaksud itu adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi yang dimaksud itu adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Dan yang terakhir itu adalah proporsional, yang berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Dan materi yang itu saya katakan sebelumnya, jika masih ada dan akhir kata, wassalamualaikum